Indonesia di blacklist dari Jepang akibat olah oknum komunitas bela diri. Jangan sampai salah informasi. Jadi baru-baru ini viral di media sosial tentang sekelompok WNI yang melakukan latihan bela diri di ruang publik Jepang yang legalitasnya kontroversial. Kemudian hal ini di blow up oleh sebuah akun. Kita tahu sendiri akun apa. Sehingga publik tergiring untuk beropini buruk bahwa tindakan tersebut meresahkan dan sangat urgent untuk ditindak oleh pemerintah Jepang. Si penting. Ini dilanjutkan dengan kabar bahwa pekerja migran Indonesia akan di blacklist dan mengakibatkan saling serangnya antar WNI sampai hari ini. Lalu sebuah akun influencer menampilkan diri sebagai pembela pekerja migran. Tentunya kita tidak ingin nama baik bangsa Indonesia tercoreng oleh tindakan sebagian kecil WNI. Dan tentunya para pekerja migran di negeri orang lain harus dipastikan taat dengan aturan setempat yang berlaku dimanapun itu. Namun dalam menyikapi persoalan konten yang viral ini, penting bagi kita untuk bersikap adil dan tidak terburu-buru menyalahkan. Sebagai netizen, kita harus pandai dalam memilah informasi terhadap isu apapun yang ada di media sosial. Kita itu harus bersikap kritis. Siapa yang mengangkat isu? Apakah dia resmi dan dapat dipercaya? Apakah dia dapat mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya fenomena ini? Untuk mendapatkan kabar resmi dan terpercaya yang berkaitan dengan seputar pekerja migran, netizen bisa membuka situs-situs milik lembaga seperti KPRI, PNP2TKI, atau organisasi buruh migran. Ada portalnya kok. Apapun yang tidak selaras dengan lembaga-lembaga itu hendaknya dianggap sebagai opini pribadi saja. Jika tidak menggali informasi di lembaga resmi, maka netizen bisa salah informasi dan tergiring ke arah yang dituju oleh si penggiring opini. Dan jika ini lintas negara, maka dampaknya akan sangat besar. Saat sebuah konten disajikan dengan nada yang menggeneralisasi, seolah-olah mayoritas PMI yang di Jepang mengalami masalah atau berperilaku negatif, maka itu bisa sangat merugikan baik dari pihak PMI, JPMI, atau pihak agensi penerima KUMI, ITSK, dan lain-lain lah yang ada di Jepang. Bisa dicek di situs atau akun medsos. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan di Jepang atau yang bisa disebut sebagai Koseirodoso, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 2 juta tenaga kerja asing dan lebih dari 80.000 diantaranya itu berasal dari Indonesia. Mayoritas mereka bekerja dengan baik, taat hukum, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di Jepang. Dan di tengah citra positif yang diakui itu muncul sebuah konten viral yang menampilkan sisi negatif dan diposting secara berlebihan, dan ini dapat menimbulkan kesan yang keliru. Netizen yang kurang teliti dan bijak pun akan tergiring untuk berpikiran negatif. Ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mencoreng reputasi kolektif para pekerja migran asal Indonesia yang telah berjuang menjaga nama baik bangsa. Semakin viral sebuah konten, maka semakin besar tanggung jawab si membuat konten. Ya karena apa yang disampaikannya mempengaruhi semakin banyak orang dan membagikan informasi yang belum diverifikasi, terlebih jika mengandung penafsiran ambigu, bisa menyulut kesalahpahaman di kalangan publik. Seperti yang disebutkan oleh UNESCO dalam Pedoman Komunikasi Global, penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat memperkuat misinformasi dan merusak kepercayaan antar bangsa. Sebagian dari kita, termasuk para alumni Kensuse, kembali ke Indonesia dengan membawa semangat kolaborasi dan tekad untuk membangun koneksi antara UMKM lokal dan juga mitra usaha yang ada di Jepang. Inisiatif ini lahir dari pengalaman langsung bekerja dan hidup di Jepang yang memberi pemahaman mendalam tentang potensi kerjasama antar kedua negara ini. Program-program seperti magang atau kita sebut Kinoji Sushe dan juga TG atau SSW jadi jembatan penting dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Hingga tahun 2023, lebih dari 70.000 warga negara Indonesia tercatat sebagai peserta aktif dalam kedua skema ini, yang mencerminkan besarnya kontribusi dan kepercayaan kedua belah pihak. Narasi-narasi negatif yang beredar di ruang publik dapat menimbulkan keraguan di pihak mitra Jepang terhadap keberlanjutan dan kredibilitas program-program kerjasama yang saat ini sedang dirintis dan juga sedang berlangsung. Jika tidak ditangani secara bijak, hal ini berpotensi untuk merusak kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa perjuangan memperkuat posisi dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Jepang tidak dapat dipisahkan dari bagaimana narasi itu dibangun dan disebarkan. Kita memiliki tujuan yang sama, namun mari kita pastikan bahwa dalam prosesnya setiap kata yang disampaikan mencerminkan tanggung jawab, kehati-hatian, dan komitmen untuk menjaga hubungan baik antar bangsa. Bukan sekedar mencari ketenaran pribadi dengan mengorbankan kepentingan banyak orang. Konten-konten yang diniatkan untuk membela PMI seharusnya didukung dengan informasi yang akurat, data yang valid, dan narasi yang membangun, bukan yang berpotensi untuk menciptakan konflik atau kesalahpahaman. Mari kita jaga harga diri bangsa dan gunakan kekuatan sosial media untuk membangun solidaritas dan solusi, bukan konflik. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Sultan Maheswara. Jumpa di video selanjutnya.